Aku mau sambil cerita tentang perjalanan percintaan aku selama menjadi seorang waria ini. Suka banget sama laki-laki itu gitu. Aku kagum gitu karena itu ganteng, cakep, bersih gitu kan. Jadi jiwa waria aku itu meronta-ronta, jiwa perempuan itu meronta-ronta, pengen banget meluk dia, pengen dapetin dia, pengen ngobrol. Aku lupa yang namanya nabung, sampai aku lupa yang namanya makan. Aku rela kelaparan, aku rela gak beli apapun, rela nahan lapar karena aku cuma fokusin apa yang aku punya itu cuma buat lelaki tersebut. Aku pengen nyenengin dia supaya dia senang, supaya dia nggak ninggalin aku. Aku senangnya umur 19 tahun, anak-anak SMA. Waktu itu aku sukanya seperti itu. Makanya aku sering banget diporotin sama laki-laki gitu teman-teman. Dan akhirnya semakin minta dibeliin handphone, pengen beliin yang apa namanya motor lah segala macam. Tapi aku mau makan tape. Ini tape, guys. Aku suka banget tape ini. Oh, halo, assalamualaikum, guys. Panas-panas, aku mau makan ini. Aku mau makan tape ketan. Ini tape ketan merah ya, guys ya. Tadi aku beli di pasar. Oh. Tape ketan merah gini. Ini rasanya asam seger gitu, guys. Makan panas-panas kayak gini kan siang-siang. Seger, dan aku juga mau makannya pakai ini dia. Pakai uli. Kalau makan tape itu harus pakai uli. Jadi ntar ulinya ini dicocol gini sama ketannya, enak. Cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segar, asam, karena aku masukin ke kulkas jadi dingin, segar. Nah, katanya kalau makan ketan ini gini, dicocol gini, guys. Dicocol sama ulinya. Enak. Dulu waktu masih ada ibu aku sering bikin tape kayak gini, guys. Tape dari nasi. Ini ada airnya sedikit. Airnya ini yang bikin segar. Enak banget. Dimakan siang-siang, tengah hari ini jam 1, guys. Panas banget, lagi panas-panasnya di Cikarang. Belum ada hujan sama sekali. Oke teman-teman, aku mau sambil cerita ya. Aku mau sambil cerita tentang perjalanan percintaan aku selama menjadi seorang waria ini. Aku pertama jatuh cinta waktu jadi seorang waria itu aku pertama disentuh sama laki-laki. Pertama aku juga pernah main sama laki-laki itu pas aku umur 18-19 tahunan. Aku masih kerja ngikut orang waktu itu. Kebetulan bos aku juga waktu itu waria ya, aku kerja di salon waria juga. Karena waktu itu aku masih kaleng, masih remaja gitu ya kan, masih yang
apa namanya, masih puber gitu. Jadi setiap kali aku ngeliat laki-laki ganteng itu kan pasti selalu suka banget ya, yang masih muda-muda kayak gitu, gitu, daun muda. Dan pada saat itu aku pernah ketemu sama laki-laki ganteng banget, dia masih muda banget. Umurnya kayaknya sama deh sama aku, umurnya tuh 18-19 tahunan gitu. Dan aku tuh suka banget gitu sama dia. Setiap kali dia cukur rambut, terus setiap kali dia lewat itu aku pasti suka banget. Aku suka banget sama laki-laki itu gitu. Aku kagum gitu karena dia tuh ganteng, cakep, bersih gitu kan. Jadi jiwa waria aku itu meronta-ronta, jiwa perempuan itu meronta-ronta, pengen banget meluk dia, pengen dapetin dia, pengen ngobrol gitu, pokoknya ya pengen pengen kenal gitu teman-teman. Terus waktu itu pada suatu hari tiba-tiba si cowok itu kan potong rambutnya ke salon terus, nah di saat itu tiba-tiba cowok itu ngajak ngobrol gitu, tiba-tiba ngobrol-ngobrol panjang lebar. Aku kan senengnya minta ampun gitu ya, diajak ngobrol sama orang yang kita incer selama ini, yang kita sayang selama ini, terus tiba-tiba dia ngajak ngobrol gitu. Dan pada saat itu aku mulai, wah, aku harus milikin dia nih, padahal mungkin di hati laki-laki itu kan nggak ada istilahnya hasrat seperti itu, terus nggak ada niatan juga untuk lebih sama aku, cuma sekedar temen kan, cuma sekedar dia potong rambut aja gitu. Tapi jiwa perempuanku, jiwa wariaku itu meronta-ronta pengen dapetin itu, dan aku merasa kegeeran pada saat itu. Aku merasa, oh dia juga suka sama aku gitu, oh dia juga suka nih sama aku gitu. Dan mulai dari situ aku sering sering ketemu lagi terus apa ya, aku tuh penasaran gitu, pengen banget dapetin dia. Terus tiba-tiba bos aku ngomong, bos aku itu bos waria juga ya, ngomong gini, katanya, ya udah kalau emang kamu suka, coba deh kamu ngasih uang rokok ke dia, ngasih rokok atau segala macam, pasti dia mau deh gitu. Dan setelah aku coba, ya Tuhan, ternyata bener banget apa yang dibilang sama teman aku itu gitu. Ternyata apa yang aku pengenkan, lelaki yang aku incar itu ternyata aku bisa dapat teman-teman. Aku bisa megang dia, aku bisa meluk dia, aku bisa enak-enakan ngobrol gitu teman-teman. Tapi ya itu, kita harus nyediain makan, kita harus nyediain minuman, nyediain rokok, terus ya misalnya kita ngorbanin dulu lah, bermodal-modal dulu ya kan, kita ngeluarin modal dulu buat jajannya dia, nyediain dia makanan segala macam, supaya dia itu supaya dia itu mau gitu dekat sama kita gitu. Dan akhirnya sehari dua hari berminggu-minggu, udah deh dia juga mulai mulai merespon, mulai tahu kalau aku juga suka sama dia. Terus dia juga dia juga mulai merasa aku tuh suka gitu, tahu aku suka sama dia gitu. Dan akhirnya udahlah, terus ya namanya juga kita pacaran sama berondong ya, terus sama laki-laki normal gitu ya, laki-laki yang istilahnya masih bujangan, masih senang-senangnya sama perempuan gitu ya. Terus tiba-tiba aku ngedeketin dia gitu kan, aku sakit hati kan ya kalau misalnya aku sampai nggak direspon gitu. Dan akhirnya aku bagaimana caranya, ya udah, aku mulailah di situ, aku mulai melakukan jurus-jurus dari para waria itu, mulai istilahnya ngasih dia duit, terus ngasih dia kecukupan apa yang dia butuhkan, kita selalu menuhin itu gitu, mulai dari baju, pakaian, mulai dari sepatu, terus sampai beliin dia pulsa. Hampir setiap hari kita rela gitu beliin itu semua, asalkan kita bisa terus deket sama cowok tersebut kan. Ya udah, sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, akhirnya pun aku harus masih terus mulai kemana-mana. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, kita mulai makin dekat lah, kita istilahnya pacaran lah ya. Dia juga mulai menerima aku juga nganggap dia itu pacar aku gitu. Aku senengnya minta ampun, aku diajak naik motor, diajak jalan, ngobrol bareng, pokoknya hampir setiap malam itu dia selalu datang nemuin aku, selalu ngajak aku jalan gitu ya. Tapi ya gitu guys, namanya kita yang suka, sementara kan dia laki-laki pasti sukanya sama perempuan gitu. Jadi kan akunya yang suka, jadi aku yang harus keluar modal duluan, aku yang keluar modal gitu, mulai dari uang makan, jajan, bensin, semuanya itu aku yang tanggung gitu. Aku yang tanggung. Terus setiap kali datang juga kita harus selalu belanja semua jajanan yang ada di minimarket, kue, roti, minuman segala macam, ciki-ciki, kita harus sediain guys, kita harus sediain setiap kali dia mau datang itu. Karena saking senangnya, saking cintanya aku sama cowok itu, jadi aku tuh rela gitu
belanjain apapun gitu yang dia pengen tuh supaya dia itu senang, supaya dia itu mau datang ke tempat kita terus gitu. Jadi aku nyodain semuanya, makanan, aneka jenis makanan ada semua teman-teman. Terus juga belum lagi ntar pulangnya kita pasti ya ngasih uang bensin lah segala macem, intinya seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa gitu, karena pada saat itu mungkin bukan cuma aku aja yang ngalami ya, tapi senior aku juga dulu hampir semua waria mungkin akan melakukan hal yang sama seperti aku kayak gini gitu dulu, seperti itu. Ya apa namanya, kita norking ya, kita apa namanya, nggak apa-apa lah kita kerugian, yang penting kita dapatin apa yang kita pengen pada saat itu teman-teman. Pada saat itu juga sering berjalannya waktu, mungkin lelaki itu juga udah merasa keenakan gitu ya, merasa apa namanya, oh ini enak ya pacaran sama waria gini-gini, semuanya kebutuhannya dia dia minta apapun dia kebutuhin, dia cukupin gitu. Setiap kali kita yang ke mall, pasti kalau kita ke mall, diajak ke mall sama cowok itu pastilah minta ini, sepatu, jaket lah segala macam, pasti akan merengek itu semua, dan kita akan membelikannya juga karena kita memang sayang sama dia, karena kita suka sama dia kan. Jadi ya kita nurut aja apa yang dia pengen gitu, dan sering berjalannya waktu akhirnya dia paham juga, oh enak ya pacaran sama waria gini gini gini, aku kenyang, pakaian bagus, apapun dibeliin sama waria tersebut gitu teman-teman. Apa ya, mulai banyak sekali tuntutannya, mulai dari alasan mau ke bengkel lah, mau ganti oli, mau ganti ban, mau beli handphone, belum bayaran SPP, belum bayar sekolah ini, ino, semuanya dia itu minta sama aku teman-teman. Tapi ya dengan senangnya kita pasti juga akan nurutin itu. Yang aku mau ke bengkel, ban aku udah inilah segala macam, kasih. Yang aku mau beli ini kasih, karena kan saking sayang kita sama laki-laki tersebut ya, jadi kita mau nurutin apa aja yang dia pengen gitu. Apapun yang dia pengen pasti kita akan turutin gitu, mau alasan sebagaimanapun ya kita akan turutin itu gitu, karena kita takut ditinggalin, karena takut kita diputusin, karena kan kita sayang banget sama lelaki tersebut gitu. Ya itu mulai kelihatan dia paham, oh enak pacaran sama waria, semuanya kebutuhannya dipenuhin lah, mulai dari makan, pokoknya dia kenyang, pakaian bagus, duit megang. Jadi dia mulai nyaman, mulai enak gitu, dia mulai berani meminta hal yang lebih besar-besar lagi, kayak minta dibeliin handphone, pengen beliin yang apa namanya, motor lah segala macam. Tapi alhamdulillahnya aku nggak sampai beliin handphone, nggak sampai beliin motor, nggak sampai segitunya. Paling aku cuma ngasih uang jajan, karena waktu aku masih banci kaleng ya, uang 50.000 itu aja udah gede banget gitu, udah gede banget. Jadi makanya 50.000, paling beli baju 200.000 kayak gitu. Udah yang paling besar itu yang paling 200.000 waktu pada saat itu, pada tahun-tahun aku waktu masih banji kaleng ya teman-teman ya. Kan apa namanya, sering berjalannya waktu kayak gitu, akhirnya ya udah lanjutlah sampai aku lupa yang namanya nabung, sampai aku lupa yang namanya makan, aku rela kelaparan, aku rela nggak beli apapun, rela nahan lapar, karena aku cuma fokusin apa yang aku punya itu cuma buat lelaki tersebut. Aku pengen nyenengin dia supaya dia senang, supaya dia nggak ninggalin aku. Aku rela kelaparan, aku rela nggak beli apa-apa, aku rela pakai pakaian jelek cuma buat apa namanya, menuhin kebutuhan lelaki tersebut itu loh teman-teman. Ya aku sangat apa namanya, sangat aku akuin jujur gitu, pada saat itu aku sampai nggak megang tabungan, aku nggak punya tabungan sama sekali, karena setiap aku dapat gaji pasti uangnya dipakai poya-poya buat sama lelaki, sama berondongku itu guys, buat apa namanya, beliin dia baju lah, beliin dia sepatu, makan, minum, kebutuhannya dia, pokoknya aku tanggung semua gitu. Jadi makanya waktu itu dulu aku sampai nggak punya tabungan sama sekali, aku nggak punya simpenan. Akhirnya aku juga lupa sama keluarga, sampai lupa nggak ngasih keluarga, cuma rela ngebelain laki-laki tersebut gitu teman-teman. Tapi akhirnya pada saat itu aku juga disadarkan secepatnya. Disadarkan secepatnya bahwa aku sering disakitin, sering dikecewain, sering lihat dia jalan sama cewek ya. Walaupun kita waria kan pasti nggak pengen lah cowok kita itu jalan sama cewek, itu kita bener-bener gak ikhlas banget kan pada saat itu. Akhirnya aku sering dikecewain, pokoknya sering banget dikecewain sama laki-laki itu. Aku merasa aku cuma dimanfaatin aja. Pada saat itu aku sadar aku cuma dimanfaatin, akhirnya aku putus. Tapi ya gitu, putus ya ketemu lagi, suka lagi sama berondong, ya gitu lagi, diporotin lagi, ketemu lagi. Pokoknya aku 3 kali aku diporotin sama berondong ya selama aku jadi waria. Waktu itu dulu
7-8 tahun yang lalu itu aku sampai 3 kali diporotin sama berondong guys, karena memang selera aku waktu itu emang berondong. Aku nggak selera banget sama yang namanya abang-abang yang udah dewasa umur 25 tahun tuh aja aku udah nggak suka. Aku senangnya umur 19 tahun, anak-anak SMA. Waktu itu aku sukanya seperti itu, makanya aku sering banget diporotin sama laki-laki gitu teman-teman. Dan akhirnya semakin sering berjalannya waktu, aku juga semakin ngerti. Aku sadar bahwa cuma dimanfaatkan sama laki-laki. Ya udah, akhirnya aku nggak mau kenal lagi sama yang namanya berondong. Mungkin kalau dibilang trauma sih trauma ya, aku nggak mau lagi pacaran sama yang namanya berondong gitu guys. Aku nggak mau pokoknya pacaran lagi sama yang namanya berondong. Aku pengen usaha, fokus kerja, fokus nyari duit, pokoknya selama habis disakitin sama cowok terakhir ini, aku selama 3 tahun fokus nggak pernah pacaran sama cowok lagi, nggak pernah pacaran. Mungkin aku sekali-kali mejeng, itu pun aku pengen pengen dibayar sama laki-laki gitu. Aku nggak mau pacaran sama berondong yang cuma kita dirugiin doang kan. Akhirnya aku buktiin tuh aku nggak mau pacaran lagi sama yang namanya berondong. Terus alhamdulillah gitu, aku bisa punya tabungan, aku bisa kebangun rumah, bisa punya tabungan yang istilahnya cukup lah gitu, bisa menuhin keluarga aku, semuanya aku cukupin gitu. Karena memang waktu itu bener-bener fokus nggak mau diganggu lagi sama yang namanya berondong gitu guys. Dan ya gitulah liku-liku perjalanan hidup. Mungkin semua waria juga akan ngalamin hal yang sama seperti aku ya teman-teman ya. Jadi aku ya nggak menyesal, tapi mungkin agak sedih aja dengarnya sampai kita rela lapar, rela nggak belanja apapun demi kita memenuhi cowok tersebut, yang pada akhirnya cowok tersebut cuma manfaatin kita, dan akhirnya mereka juga lebih senang-senang sama perempuan kan. Tapi mungkin semua waria juga akan ngalamin hal seperti ini kan, bukan cuma aku doang gitu. Ya itulah perjalanan aku, percintaan aku sama berondong gitu, diporotin apa segala macam. Tapi semakin kesini aku nggak mau tuh, aku nggak suka lagi sama yang namanya berondong. Aku lebih tertarik sama dewasa, apalagi kan sekarang waria-waria sekarang kan mereka sudah pasang tarif ya. Ada yang mengajak kencan, ada yang deket sama kita, pasti kita udah masang tarif gitu, udah masang tarif untuk sekarang gitu, nggak kayak dulu gitu. Sekarang waria itu lebih berharga, istilahnya lebih ada harganya gitu. Setiap kali ada cowok yang mau ngajak kencan, pasti kita sudah pasang target harga segini gitu. Ya alhamdulillahnya gitu. Tapi masalah waria diporotin sama laki-laki, pasti semua waria bakal ngalamin itu. Mulai dari yang senior ataupun yang baru-baru meletek, yang baru-baru lahir menjadi waria, pasti akan ngalamin diporotin sama laki-laki gitu. Jadi pesan aku buat para waria-waria yang masih muda, yang masih baru lahir ke dunia waria, mungkin lebih hati-hati sama cowok-cowok berondong ya teman-temannya. Jangan, bolehlah kita istilahnya ngasih uang rokok apa segala macam kalau kita orang yang kita sayang, tapi kalau misalnya kita ngasih uang sampai ratusan ribu atau sampai jutaan, sampai minta beliin motor, menurut aku jangan lah guys, karena itu cuma sia-sia, kita juga bakal tinggalin juga gitu. Jadi jangan sampai berlebihan kita diporotin sama laki-laki itu gitu. Oke, aku cuma mau pesan sama teman-temanku, adik-adikku waria yang baru lahir ke dunia waria, hati-hati sama mulut manisnya para lelaki, hati-hati sama berondong ya teman-teman ya. Jangan sampai kita kita kelaparan, kita rela nggak punya apa-apa, cuma ngebelain lelaki, cuma ngebelain berondong. Lebih baik kita boleh lah istilahnya kita buat menyenangkan hati kita suka sama seseorang, buat jajan atau buat sekedar makan ya nggak apa-apa, asalkan jangan kita sampai ngebeliin dia motor lah atau apa kita juta-jutaan kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu ya teman-temannya. Tapi ya kembali lagi sama waria tersendiri, aku juga ngalamin dulu seperti itu ya teman-teman. Hampir semua waria juga ngalamin seperti itu, tapi aku cuma sharing sebagai pengalaman aku aja. Yang pada akhirnya kita juga harus kerja lagi, kita harus membangun diri kita sendiri, karena kita secinta-cintanya kita sama lelaki, ngorbanin apapun kita buat laki-laki, pasti kan lelaki gak bakalan hidup selamanya buat kita kan, pasti dia juga akan memilih perempuan kan untuk pendampingnya. Jadi ya lebih baik kita fokus kerja untuk sekarang, apalagi waria-waria sekarang juga lebih bertarif lagi. Setiap ada laki-laki yang mau kencan sama kita sudah pasang tarif, itu sangat bagus sekali ya teman-temannya. Jadi ya, itulah pengalaman aku selama jadi waria. Aku sudah 3 kali diporotin sama berondong, dan aku sangat-sangat kalau dibilang sedih sih sedih gitu. Tapi aku bisa bangkit lagi, aku bisa fokus kerja lagi, alhamdulillah gitu. Mungkin ya karena seringnya disakitin sama berondong, jadi sekarang aku tidak terpikirkan pengen punya pacar berondong lagi teman-teman.
Oke, sampai di sini dulu videonya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ini hanya share sekedar pengalaman aku aja karena pengalaman mungkin berbeda-beda ya teman-teman ya. Oke, semoga kita semua panjang umur, dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang melimpah. Amin. Saya pipit. Bye bye.